Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Listiawati ATLM. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih tata cara pemeriksaan kadar fluorida pada air, baik air limbah, air bersih maupun air minum. Oke, yang pertama kita belajar terlebih dahulu tentang prinsip pemeriksaan fluorida. Metode yang digunakan pada pemeriksaan ini yaitu metode SPAD-NS. Prinsipnya yaitu adanya keberadaan fluorida di dalam zat air tersebut, kemudian kita tambahkan zat kompleks sinkronium yang berwarna merah, kemudian akan membentuk senyawa kompleks yang tidak berwarna. Kemudian perubahan ini sebanding dengan konsentrasi fluorida dalam sampel. Kemudian dibaca pada perubahan warna diukur dengan panjang gelombang 580 nanometer di dalam spektrofotometer. Ini merupakan reagen untuk fluorida. Jadi kenapa fluorida itu perlu dites untuk kelayakan dalam air kita? Jadi ketika fluorida itu merupakan jenis mineral mikro yang terdapat pada gigi dan tulang. Mineral ini juga ditemukan di alam seperti di tanah, air, tumbuhan, bebatuan, bahkan udara. Nah, fluorida ini dikenal sebagai kandungan yang digunakan dalam kesehatan gigi. Dan kandungan fluorida dalam air kemasan yakni tidak boleh melebihi 1,5 mg per liter. Salah satu senyawa yang ada di dalam sabun atau deterjen. Jadi ketika dalam air kita mengandung fluorida yang konsentrasinya masih tinggi, otomatis air tersebut tercemar oleh sabun atau deterjen, sehingga itu tidak layak untuk kita konsumsi karena akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kesehatan kita dalam waktu yang berkepanjangan. Oleh karena itu, kita lakukan tes pemeriksaan kadar fluorida di dalam air. Tujuannya seperti itu. Sehingga ketika nanti hasilnya tinggi, kita harus tahu apa yang kita akan lakukan solusi selanjutnya. Dalam pemeriksaan fluorida banyak terdapat zat pengganggu karena ini sangat sensitif dengan jumlah yang sangat kecil sekalipun. Terutama peralatan tabung yang dipakai itu harus dibilas dengan Aquades sampai benar-benar bersih dari cemaran sabun, karena kandungan sabun fluorida yang di dalam sabun itu sangat berpengaruh terhadap hasil yang akan dibaca di dalam spektrofotometer. Apalagi untuk tabung yang digunakan secara berulang kali, tidak disposable seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan cara pemeriksaan fluorida. Yang pertama, siapkan tabung dulu tadi yang bersih, kemudian kita pipet 10 ml sampel air ke dalam tabung tadi yang sudah bersih dan kering. Kemudian pipet lagi 10 ml untuk belangko sampel yang isinya 10 ml Aquades. Yang pertama tadi itu 10 ml sampel, untuk belangko itu diisi 10 ml Aquades. Dan masing-masing tabung tambahkan 2 ml reagen SPAD-NS melalui dinding. Kemudian nanti kita vortex dengan hati-hati dan kita inkubasi selama 1 menit. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Nah, pertama ini tabungnya kita bilas dengan Aquades terlebih dahulu. Nah, tujuan pembilasan ini untuk menghilangkan sisa-sisa cemaran fluorida dari cemaran sabun cuci untuk tabung yang kita gunakan berkali-kali. Kemudian kita vortex agar merata sampai ke tabung bagian atas ya. Kita vortex beberapa kali. Kemudian buang, kita tambahkan lagi Aquades. Kurang lebih sampai 2 kalian ya. Nah, setelah itu tabung siap digunakan untuk pemeriksaan. Yang pertama kita tuang atau ambil sampel 10 ml ke dalam tabung melalui dinding, dan diusahakan saat pemipetan jangan sampai terjadi gelembung, karena kalau ada gelembung otomatis akurasi dan presisinya tidak sesuai.
Untuk setiap sampel kita gunakan tip yang berbeda-beda, dan kita sebelumnya sudah memipet 10 ml Aquades untuk digunakan sebagai belangko sampel ya. Diusahakan setiap sampel 1 belangko. Kemudian kita masukkan masing-masing tabung 2 ml reagen fluoride secara berurutan dan melalui dinding tabung. Jangan sampai pipetnya terkena sampel air ya. Nah, setelah kita pipet-pipet semua, kemudian nanti kita vortex ya, atau dikocok agar reagen beserta sampelnya homogen. Kemudian setelah itu nanti kita inkubasi selama 1 menit. Setelah 1 menit kita inkubasi, kemudian kita baca di spektrofotometer dengan panjang gelombang 580 nanometer. Yang pertama di spektrofotometer kita klik favorit program, kita klik fluoride, kita klik start. Untuk timer inkubasi kita bisa klik timernya ya, yaitu 1 menit. Kemudian setelah kita menunggu 1 menit, kita klik close. Kemudian kita siapkan belangko yang sudah kita siapkan. Sebelumnya kita cuci kuvet ya, ini kuvetnya yang digunakan untuk pembacaan di spektro. Kita bilas dulu dengan Aquades. Kita masukkan belangko yang isinya Aquades dengan reagen SPAD NS. Nah, kita tuang-tuang, kemudian posisikan dengan posisi yang pas. Ada angka ya di sebelah situ, kita posisikan paling depan, kita masukkan, ditutup, klik 0. Jadi untuk belangko kita pilihnya 0, oke, dan 000 ya. Setelah itu kita bisa running sampelnya. Jadi 0 itu untuk sebagai pembanding ya, standar pembandingnya. Jangan lupa untuk setiap sampel beda kuvet ya, agar hasilnya pun akurat. Ini kita mulai pemeriksaan sampelnya. Tuang sampel, halnya sama ya prosedurnya. Jangan lupa untuk bagian badan kuvetnya kita bersihkan agar tidak buram ya, soalnya dia spektro itu membaca berdasarkan kejernihan. Nah, untuk sampel kita kliknya read. Kalau tadi belangko kita kliknya 0. Hasilnya sudah keluar 0,22. Kemudian kita lanjut untuk sampel yang lain. Prosedurnya sama seperti yang lain. Untuk sampel kita kliknya read. Nah, jangan lupa kalau setiap ganti kuvet kita harus bersihkan dengan Aquades. Nah, jangan lupa posisi angka. Jadi di kuvet itu di depannya ada angka ya. Tujuannya ada angka itu penanda dia berada di bagian depan dan tidak boleh terbalik karena layar pembacanya ada di bagian sampingnya. Jangan lupa kita tuliskan di buku administrasi. Nah, kita bilas agar sampel 1 tidak mencemari sampel selanjutnya. Begitupun ketika nanti sudah selesai pemeriksaan, jangan lupa kita bersihkan kuvetnya kembali, kemudian kita rendam. Setelah pemeriksaan, untuk limbah jangan lupa kita dibuang ke tempat khusus agar tidak mencemari lingkungan. Oke, sekian video dari Salestiawati ATLM. Semoga bermanfaat untuk kalian dan mengedukasi kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.